Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Gusmaini, NIM 182201112, jurusan manajemen di STIE KBP Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, dan Size Bank terhadap risiko bank pada BPR Syariah di Indonesia. Pada saat ini, situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang pesat, yang diikuti dengan kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, sehingga diperlukannya penerapan manajemen risiko yang matang. Secara umum, risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah relatif sama dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Contohnya, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum merupakan risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah. Selanjutnya, masuk ke bagian data penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jumlah bank syariah di Indonesia yang bermasalah, di mana terdapat sebanyak 161 bank yang bermasalah, terdiri atas 23 provinsi. Pada saat ini, yang menduduki puncak tertinggi bank syariah bermasalah yaitu berada di Pulau Jawa, dengan Provinsi Jawa Timur sebanyak 29 bank, Provinsi Jawa Barat sebanyak 28 bank, dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 25 bank. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah utama penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, return on asset sebagai variabel pertama, return on equity sebagai variabel kedua, dan size bank sebagai variabel ketiga. Selanjutnya, masuk ke grand teori penelitian. Secara teoritis, menunjukkan bahwa ketika bank memiliki risiko likuiditas pendanaan yang lebih rendah akibat dari aliran masuk simpanan dalam jumlah besar, pengelola bank memiliki inisiatif untuk mengambil risiko lebih secara agresif dengan menurunkan suku bunga pinjaman untuk meningkatkan volume pinjaman. Jadi, bank yang lebih banyak simpanan dapat menurunkan standar pinjaman. Karena kompensasi manajer bank sebagian dapat didasarkan pada jumlah pinjaman yang digunakan sebagai patokan untuk kinerja manajerial. Berdasarkan teori klasik prinsip agent, manajer yang menghindari risiko memerlukan tingkat kompensasi yang lebih tinggi untuk bekerja di perusahaan keuangan yang berisiko, karena mereka menghadapi ketidakpastian lebih besar dalam kenyataan mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat kompensasi yang lebih tinggi, dibutuhkan oleh manajer untuk bekerja di bank yang berisiko. Mereka juga dapat diberikan lebih banyak kelonggaran untuk mengejar strategi pinjaman yang agresif ketika likuiditas berlimpah. Selanjutnya, masuk ke bagian hubungan keterkaitan antar variabel. Yang pertama, ada pengaruh return on asset. Selanjutnya, masuk ke hubungan keterkaitan antar variabel. Yang pertama, pengaruh return on asset terhadap risiko bank. Return on asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Pada penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini menguji tentang pengaruh ROA terhadap likuiditas yang menunjukkan bahwa ROA berada di bawah 5%. Hal ini berarti hipotesis berhasil didukung, yaitu ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap likuiditas. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Akhtar yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap likuiditas. ROA merupakan refleksi tingkat profitabilitas suatu bank. Jika ROA semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Dengan laba yang besar, akan meningkatkan modal sehingga bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, masuk kepada pengaruh return on equity terhadap risiko bank. Return on equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan. Bank yang
memiliki tingkat likuiditas yang tinggi membuat mereka kekurangan pada dana yang ada, sehingga mereka harus menggunakan aset cair atau meminta banyak pendanaan dari pihak luar dan pemegang saham untuk memenuhi permintaan dana tersebut. Hal ini dapat meningkatkan biaya pendanaan dan dapat menurunkan profitabilitas bank. Pada penelitian Akhtar yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank konvensional dan bank Islam di Pakistan, menemukan bahwa ROE ditemukan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas di bank konvensional, namun signifikan di bank Islam. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Asimet yang menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Dalam penelitian Akhtar, perbankan terlalu berfokus terhadap jangka panjangnya karena berkaitan dengan modal. Kondisi tersebut dapat dikatakan bank mampu melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki, tetapi belum tentu dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya. Solvable tetapi belum tentu liquid, sehingga walaupun berpengaruh secara signifikan, akan tetapi berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Semakin tinggi nilai ROE, maka risiko likuiditasnya juga semakin tinggi. Selanjutnya, masuk ke pengaruh size bank terhadap risiko bank. Ukuran bank menggambarkan besar kecilnya ukuran perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktivanya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai aset yang besar, maka mencerminkan kemampuan perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Ukuran bank yang lebih besar lebih diinginkan karena kemungkinan bank akan lebih luas dalam menyediakan jasa keuangan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masrurah yang menunjukkan ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggun menunjukkan ukuran perusahaan memiliki hasil positif pada risiko likuiditas, tetapi tidak signifikan. Berbeda yang dilakukan oleh Al-Zaubi yang menunjukkan ukuran bank memiliki hubungan negatif dengan risiko likuiditas. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Bani dan Yaya menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank syariah. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Akhtar menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, ROE memiliki hubungan positif signifikan terhadap likuiditas perbankan syariah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.